gue baru terpapar, sebenarnya nggak, gue udah follow ini dari lama. Keponakannya Becky. Asma. Lu tahu Emma? Bukan, bukan. Eh, Emily ya? Emma. Ponakannya Becky yang tinggi, yang dulu gadis sampul. Eh, aduh, dia pernah jadi penyiar di Trax. Iya, betul. Aduh, kok gue... Emma is it? No, bukan Emma. Aduh, Emily. aduh, bukan. Yang udah But you got the face, right? Jemima. Udah nikah. Jemima. 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 So, Jemima ini kan nikah sama mantan produser GMHR gue. Ya, aduh. Nahum. Cute couple. I love them. Mereka punya akun Gram @EMS&HUMS. EMSNN huruf N HUMS. HUMS. Ya, so cute, brilliant, amazing account. EMS and HUMS. Becky menyebut mereka sebagai pasangan umpa-lumpa. Karena berduaan tuh so fun. Yes. Nah, dia tuh bikin konten podcast, tapi cuma 1 menit. Membahas hal-hal random. Tapi bentuknya fun fact. So cute, entertaining, and very informative. Go follow them. Sekarang kerjaan mereka itu web content creator. Dan mereka Gue sering, udah kepikir sesuatu buat mereka. mereka tuh sering bikin video rekomendasi film. Yes, tapi si akun EMS and HUMS ini menurut gue brilliant. Isinya fun fact semua. Kayak misalnya ya, kenapa Chupa Chups itu logonya dibikin sama Salvador Dali, and it's only 1 minute. Only 1 minute, very short, very straight to the point, very entertaining yet informative. Go follow them. EMS and HUMS. Nah, nyambung ke cerita lo tadi, topik fun fact yang dia bahas adalah kenapa orang Indonesia kalau kumpul makanan suka disisain satu, very specific, disisain satu, and that is very Indonesian people. Iya ya. Setuju nggak lo? Setuju nggak lo? Kenapa ya? Ya kan? Ya nggak? Lo kan jadi kayak, iya ya. Kenapa kalau lo lagi kumpul makan-makan, itu makanan pasti aja ada di satu piring, sisanya cuma satu. Iya. Satu tuh kayak gue mau ngambil tapi nggak enak. Siapa tahu nanti ada yang pengen. Dan semua orang berpikir seperti itu. Akhirnya itu satu keping itu nggak ada yang makan. Exactly. Kenapa? Kenapa ya? Menarik ya? Menurut gue gini, anjrit, ini brilian banget loh anak-anak ini. Kok bisa kepikir untuk membahas topik tersebut dan mereka menemukan fakta-faktanya? Gila ya? Nah, ini sebelum gue kasih tau alasannya kenapa, follow ya, EMS and HUMS. EMS and HUMS. HUM. So it's Jemima and Nahum. Oke? Lanjut ya. Jawabannya Dave, ini nyambung sama obrolan lo tadi. Aduh, apa tuh? Nih, sebelum lu reveal jawabannya yang dari Nahum sama Jemima, aku mau bacain komentar teman-teman. Takut dibilang rakus, apa tuh sungkan, ya, nggak enak, nggak mau terlalu kelihatan lapar, malu, gitu, adab, gitu, sopan santun, jatah malu, jatah gengsi, mau nambah tapi gengsi. Itu berhubungan sama pendidikan kita sebagai orang Indonesia. Apa tuh? Malu. Malu. Kita itu selalu dididik untuk malu. 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 Nanti orang bilang apa? Nanti orang ngomong apa? Ih, anaknya kok nggak diajarin, rakus banget. Iya, anaknya begini, iya anaknya begitu. Balik yang lo bilang tadi. Satu lagi, orang Indonesia, terutama orang Jawa, itu diajarin namanya eueuh pakeu. Apa itu? Itu tadi.
banyak malu, banyak nggak enak, tata krama, sopan santun, adab, apalah. Plus satu lagi, lu masih inget nggak pelajaran PMP dulu? Ya. Ini ada di undang-undang kita malah. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Oke. Kita selalu diajarin itu kan zaman PMP dulu, lu inget nggak? Iya. Ih, lo egois banget. Uh-uh. Ini kan kepentingan bersama. Kok lo cuma mengutamakan kepentingan lo aja? Iya. Terus komentar-komentar gini, ih nggak tahu malu. Egois banget. Yes. Itu tuh conflicting banget buat gue ya, karena menurut gue hal-hal yang harusnya elu malu, elu nggak malu. Yes. Exactly. Gitu. Hal-hal yang harusnya menjadi kebebasan berekspresi individu malah dibilang malu. Why? Yes. Contoh ya, ini nyambung. Ada dua peristiwa, Iwet. Oke, ini sumbangan teman kita yang suka nontonin kita siaran pagi dari akun Big Alpha ID beritanya. Oke. Ya. Jadi minggu lalu tanggal 17 September ada pemberitaan peristiwa driver ojol di Makassar menemukan dompet di jalanan berisi ATM dan identitas. Sang driver ojol menguras isi ATM tersebut dan mengambil 36,9 juta rupiah milik sang pemilik dompet. Nggak usah lu tanya passwordnya gimana, karena passwordnya ternyata tanggal lahirnya. Oke. Saat ini sudah diproses hukum, ojolnya terancam pasal pencurian hukuman 5 tahun penjara. Yang lucu dan jadi heboh adalah dukungan netizen, Iwet, saat pemberitaan ini keluar. Netizen itu mendukung sang ojol karena menurut netizen dia nggak mencuri, dia itu menemukan dompet, bukan mengambil dompet. Oke. Terus kan gini, emang dia menemukan dompet, tapi dia ngambil uang yang bukan punyanya dia dong. Ya. Itu kenapa pemberitaan ini jadi heboh. Nggak nyuri, itu kan nemu di jalan. Pembelaannya gitu. Iya, karena nemu, boleh dong diambil. Itu kan bukan punya siapa-siapa. Oke. Nah, lalu disambungkan nih oleh akun Big Alpha ID dengan sebuah studi, Iwet, mengenai kejujuran masyarakat di dunia. Studi ini dilakukan ke 355 kota kepada 40 negara, including Indonesia, INA yang kaosnya lo pakai. Lo tahu kejujuran masyarakat di dunia, Indonesia ada di peringkat keberapa? Paling bawah. 33 dari 40. Jadi hampir paling bawah. Yang paling atas, Sedih ya. Yang paling atas orang negara tiga teratas, Swiss, Norwegia, Belanda. All at the same time, studi mengenai tingkat keagamaan negara Indonesia dilakukan pada 148. Indonesia ada di peringkat berapa? Negara paling beragama. Nomor 1 dong harusnya. 7. Nomor satunya apa? Nomor satunya bukan. Negara Siapa? jadi dianggap sebagai negara yang cukup religius. Yang diperbandingkan di account ini adalah sebagai negara yang cukup religius, negara kita itu masyarakatnya dikenal tidak jujur. Dalam arti dengan pemberitaan, dengan obrolan kita nggak tahu malu. Iya. Yang Ironis ya. Yang jadi malu tuh yang mana sebenarnya? Ketika lo mengambil hak milik orang lain, lo nggak malu. Gimana? Ya. Terus, it happened to kepada keponakan gue kemarin. Ini ngomongin orang tidak tahu malu ya. Kalau nggak malu gitu. Oke, jadi kemarin selesai basket di Bogor, keponakan gue punya apa tuh, Iwet? Yang apa? Earphone yang punya iPhone yang nggak ada kabel. AirPods. Ethan pakai AirPods, oke? Abis makan, AirPods-nya dia taruh di meja. Bungkus AirPods. Tinggalan nih. Bungkus AirPods-nya itu kuning stabilo. Nah,
Terus abis itu piringnya dia, piring-piring makanan semua AirPods warna kuning. Terus dia pergi foto rame-rame sama teman-temannya. Balik-balik, mejanya udah dibersihin sama waiter. Piringnya udah nggak ada. Demikian pula dengan AirPods-nya. Oke, terus dia bertanya dong, where is my AirPods? Terus bapaknya bilang, lu bawa turun nggak dari mobil? Bawa nggak dari rumah? Bawa, orang tadi aku pakai. Oke, terus kan AirPods itu rupanya terkoneksi tuh, Find My AirPod. Dia cari, papa AirPod aku ada di restoran ini. Ini cuma 3 meter dari tempat kita berdiri. Tanya dong ke waiter, maaf, di meja tadi ada AirPod warna kuning nggak? Nggak ada, kayaknya adiknya nggak bawa masuk deh AirPod. Yang ngebersihin siapa? Nggak ada yang ngebersihin meja, yang diangkat cuman piring. Pokoknya ribut, tanya sama manajer. Karena di Find My Phone, AirPodnya ada di dalam restoran ini. Jadi bapak jangan bilang kalau anak saya nggak bawa. AirPodnya ada dalam restoran ini. Mulai pucet dong itu semua waiter yang bertugas. Tiba-tiba ada satu waiter, Pak, AirPodnya ini bukan? Iya. Ketemu di mana? Ada di kamar mandi. Adek tadi ke kamar mandi. Ethan gini, saya nggak ke kamar mandi. Yang ngeberesin meja siapa? Jadi AirPodnya jalan kali ke kamar mandi. Gimana? Atau dibawa tuyul kali. Kan klinik ya. Interesting ya. Ironi-ironi seperti ini. So, bicara mengenai malu ya. Jadi maksud aku gini, quite eye-opening ya. Untuk 3,5 orang teman-teman kita yang nonton siaran pagi. Mungkin kita nggak bisa merubah Indonesia. Tapi minimal untuk kita nih 3,5. Hati-hati deh kalau kita ngomong, malu nggak sih? Malu di bagian mananya? Yang malu itu kalau lu mempertontonkan kemaluan, korupsi, selingkuh, mempermalukan nama keluarga, melanggar aturan, mengambil hak orang lain, itu malu. True. Bertanya itu nggak malu. Mengungkapkan pendapat itu nggak malu. Mau berbeda itu nggak malu. Iya nggak? Membela yang benar itu nggak malu. Be true to yourself itu nggak malu. Kayak Jemima sama Nahum. Berani berbeda, be true to themselves, itu nggak malu. Pelajaran ya. Baru juga 7:30, udah berat banget nih topik pembahasannya Mas Dev. Nggak mau ketawa-ketawa dulu. Mood aku lagi kurang oke loh Mas Dev. Mas Dev kok pagi-pagi udah ceramah. Bukan ceramah. Karena gini ya Iwat ya, gue tuh jadi mikir loh sambil tidur ya. Karena gini, survei tadi tuh ya, studi kejujuran masyarakat di dunia. Lo tau nggak cara mereka melakukan surveinya kayak gimana? Gimana tuh? Surveyornya itu keliling-keliling ke jalanan bilang, Pak, saya ketemu dompet nih di jalanan. Kayaknya nama pemiliknya ada di sini deh. Bapak aja yang kembaliin ya, terus ditinggal. Terus nanti dilihat, apakah orang yang memutuskan untuk mengembalikan dompet kepada sang pemilik atau enggak. Dan Indonesia, nggak dikembaliin. Itu namanya apa? Social project apa ya kalau nggak salah ya? Social study. Bukan, ya gitulah pokoknya. Ada istilahnya itu. Lucu memang. Lucu. Social eksperimen, betul, social eksperimen. Cuma jadi kepikir aja gitu bahwa emang ironis. Coba gue tanya sama lo, misalnya itu terjadi kepada kita, Iwet. Lo lagi jalan-jalan di Plaza Indonesia, lo lihat dompetnya isi dolar 100-an, meni rapih, meni bersih gitu duitnya. Lo apain tuh dompet? Uang palsu pasti nih. Gue kan negatif thinking dulu. Enggak lah, gue kasih satpam. Coba tuh. Gue kasih security lah. Iya ya. Ini menyambung memang sepertinya sistem pendidikan di negara kita ini emang harus dibenerin ya.
materi-materi pendidikan gitu ya. Kayak emang harus hati-hati. Kebayang nggak lo? Cuman perkara kalimat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, itu bisa misleadingnya banyak banget gitu. Ya nggak? Lo tau ya, kayak kan gue kerjanya tuh wedding ya teman-temannya. Ini di antara wedding vendor udah kenyang deh ya. Kan biasanya ibu-ibu the have itu ya, pengantin-pengantin klien-klien gue yang high society itu, kalau pesta kan semua berliannya keluar semua tuh Nek ya. Dan kalau udah after party gitu ya, atau pesta terlalu heboh, pasti ada aja deh 1 sampai 5 tuh yang berliannya, aduh cincin tante hilang, aduh anting tante hilang gitu. Tadi kayaknya di meja deh gitu. Menurut lo ketemu apa enggak? Nggak. Nggak pernah ada yang ketemu. Ngomongin soal perhiasan berlian, gue boleh cerita? Apa? Somehow ya. Somehow. Kemarin tuh kan menjadi trending topik dan obrolan semua orang mengenai pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Betul ya? Ya. Gue agak deg-degan tapi kok gue ngerasa kayak deg gitu. Di saat begitu banyak hal yang harus dibenahi di negara ini. Bener? Di saat negara ini masyarakatnya masih terjadi ketimpangan sosial. And get this, ini juga gue bicara untuk diri gue sendiri. Kemarin tuh gue deg gitu ya, ngeliat nggak cuma satu, tapi banyak. Ya, jadi gue tidak menunjuk hanya kepada satu orang. Istri, bukan pejabatnya sih, cuma gue terekspos lah sama beberapa foto. Kalung berlian bererot, Bo. Oh iya. Ya. Berliannya tuh bukan yang berlian, gue tahu itu mahal sekali. Tatah berlian, tau gak lo? Bertahtakan berlian, itu tuh dipakai. Nggak cukup cuman kalung, anting. Aduh. Bros. Gue suka sekali. Ya. Gue yakin itu bukan Swarovski, sayang. Iya. Bukan berlian-berlian hidroponik kayak berlian gue ya nih. Enggak. Aku yakin itu bukan, sayang. Aku yakin. Iya. Ya. Cuma gue gini. Aduh. Kamu tuh istri pejabat negara loh. Oh, enggak pada tempatnya. Maksud gue mau pakai berlian nggak apa-apa, boleh. Iya. Tapi jangan yang wow gitu. Iya. Simple aja yang manis deh gitu. Iya. Ya. Gue tuh nyes gitu. Gue cuman kayak aduh gitu. Aduh. Dan itu terekspos di sosial media. Maksud gue, iya lo pingin cantik, iya lo happy banget gitu ya, bahwa mendapatkan amanah jabatan gitu ya. Udah pada tahu lagi yang mana orangnya. Gue cuman gini, yang pakai kebaya merah berarti ya. Woi, nontonnya dari TikTok. Lu maaf. Iya, omakase. Omakase. Hey! Apa sih omakase ya? Duh. Konsen. Gue cuma gini. Oh my god. Oke. Oh my god, gitu. Gue kayak oh my god. Gini. Terlepas dari gue tuh suka ya, karena kemarin itu gue nonton tuh dari TikTok, di detik TikTok live streaming tuh gue nontonin. Ini baru pertama kalinya I am that excited to inauguration. Iya kan? Ceremony. Iya kan? Dan gue tuh melihat pejabat-pejabat istrinya pada pakai kebaya ini itu, dan gue tuh seneng, happy gitu ya, bahwasannya baju Indonesia yang tradisional itu nggak cuma Jawa yang keluar, semua cantik-cantik begitu, kayaknya multikulturalisme, bineka tunggal ikanya tuh terasa. Bangga kali aku jadi orang Indonesia. Plus yang membuat gue lebih bangga dan aduh Tuhan Yesus terima kasih, itu adalah maksudku kan kemarin kan sempat rusuh ya. Gue tuh sempat takut loh Iwet, aduh inauguration party ini berjalan lancar apa enggak ya. Tapi orang-orang tuh yang mau mengakui kekalahan dan menerima, oke, yang terpilih adalah
biarlah ia menjadi presiden terbaik. Mari kita berikan dukungan dan doa kita. Biar bagaimanapun, dialah pemimpin bangsa kita. Iya dong. Setuju. Itu namanya orang yang tahu malu, Wet. Jadi mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Iya nggak, Nek? Jadi gue tuh bangga gitu. Iya, orang Indonesia keren banget. Semua berjalan baik gitu. Jadi gue happy gitu. Jadi gue clouded by that gitu. Sama, kalau gue jadi istri atau menteri-menteri perempuan, gue akan keder loh, Wet, mulai hari ini. Mulai kemarin kayaknya. Kenapa? Bo, ini saya rakyat ya, pendapat pure. Bo, Widi Wardana jadi menteri. Bo, that woman has style. Gimana lu mau ngejejerin dia, Bo? Gimana coba? Lu mau ngejejerin dia? Ini tuh jiwa kompetitif lo ya. Muncul kayak anjing, gue gimana caranya ngebit dia gitu. Perempuan kan gitu kan? Laki-laki itu dress for themselves. Perempuan kan dress to impress other women. Dia pasti akan keder gini. Aduh, dia pakai apa ya? Gue mesti gimana ya gitu. Lah, Bo, Widi Wardana napas aja anggun. Lihat ya, dia salaman nama Anna Wintour. Anna Wintour aja kicer. Anna Wintour aja bingung dengan keanggunan dia. Gimana? Gimana? Itu ibarat kata laler juga kalau nemplok kepleset ya. Gimana? Lah, kalau gue jadi perempuan-perempuan lain di kabinet, gue gini. Aduh, gue telepon siapa ya? Stylist ya? Bantuin kali. Help! Help! Iya. Umur tinggi ya, cantik, putih ya. Stunning, menikahnya nggak pakai usaha. Ih, bete lo ngelihatnya. Kalau gue jadi perempuan, untung gue bukan perempuan. Tapi gue penasaran ya, gue mau lihat Bu Widi Wardana nanti kalau misalnya lagi kunjungan kerja lapangan, kayak apa tuh bajunya tuh? Iya. Karena kan mereka kan terbangnya kalau Menteri Pariwisata tuh gila banget loh. Iya. Melihat Pak Sandi Uno kemarin ya. Dan dia kan dulu suka nontonin kita ya, tapi kayaknya semenjak jadi menteri udah nggak punya waktu main TikTok ya. Emang iya dia suka nontonin kita? Waktu show Seba dia ketemu gue cerita sama lo. Iya benar. Maksudnya gue gitu loh kalau mau bergaya tuh. Mau pakai berlianten tuh begitu loh. Iya, poin gue balik lagi gitu. Pakai berlian nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Boleh. Bener nggak? Boleh, itu acara spesial, setuju. Iya. Tapi jangan yang bertahtakan gitu loh. Iya. Yang simpel aja gue inget ya. Kan dulu nenek gue, nyokap gue itu kan istri tentara. Terus kemudian ketika sampai di level tertentu mereka tuh ada pelajaran table manner. Terus pelajaran, mereka nyebutnya dulu Ratna Busana. Ya, Ratna Busana tuh bener-bener mereka diajarin gimana pakai sanggul, pakai kebaya, perhiasannya apa. Kalung mutiara udah. Nih ya, gue nggak tahu ya, mungkin gue punya teman Iwet, punya teman deket, dia baru kerja nih jadi jajaran pegawai negeri. Ya, pegawai negeri deh, udah jangan terlalu spesifik ya, orangnya juga lo tahu. Dan dia cerita ya, dia itu mendapatkan apa tuh namanya tata laksana ya dalam berbusana. Diingetin, Mbak, kalau bisa jangan pakai tas, disebutin beberapa tas brand internasional. Minimal kalau ke kantor atau sedang dalam tugas nggak pakai yang ini ya. Kalau bisa berbusananya seperti ini. Dalam berperhiasan begini, belahan, panjang rok gitu tuh diatur loh. Mungkin tapi karena temen gue tuh masih di bawah ya. Kalau udah di atas mah bebas, gue nggak tahu ya. Sampai atas, Bo, begitu? Iya. Sampai atas begitu? Gitu. Ih, aduh, gue inget dulu ya. Temen gue model, Bo. Model anak orang kaya. Kawin sama tentara nih. Kawin sama tentara. Tentara bener-bener yang meniti karir dari bawah. Terus kemudian gue tanya sama dia, gimana tuh hidup lo? Jadi istri tentara, gue bilang gitu. Dia bilang ini, ya gue tahan-tahan lah, mau gimana lagi? Kan semua ada aturannya. Iya. Gue tanya, jadi kalau misalnya lu pakai seragam,
Sepatu lo apa? Ya sepatu hitam aja polos, nggak boleh ada logonya, nggak boleh ada emblem-emblemnya. Hmm. Oh gitu. Tasnya gimana? Bo, sepolos-polosnya tas itu yang gue beli dan gue pakai. Karena gue nggak boleh ngelebihin ibu atasan gue. Nah, itu dia. Itu dia. Itu juga ya. Itu yang diajarkan orang tua gue. Gue udah pernah cerita di podcast Web. Lo itu jangan do not overshadow atasan lo. Dulu orang tua gue selalu bilang gini, kalau atasan lo mobilnya Kijang, lo jangan naik Mazda. Walaupun lo mampu. Ya lo di bawahnya Kijang lah. Biarkan atasan lo itu ada di atas. Lagi nih, cerita lagi. Yang lo omongin itu memang udah di atas banget kali, Nek. Bener. Lagi. Satu kenalan gue. Jadi pejabat. Baru nih, tapi bukan bos paling atasnya. Terus dia nanya, orang-orang tuh udah ngomong, nih kalau dia jadi pejabat ini, bisa-bisa dia overshadowing bosnya. Dia bukan bos paling atasnya nih. Terus udah gitu, ada yang ngajak mau liputan. Persiapan. Terus dia bilang, nggak usah ya. Kalau sampai gue iyain nih, persiapan ini diliput, gue overshadowing lagi nanti. Akhirnya ditolak. Lo ngerti gak sih? Rem-rem kayak gitu yang kita butuhin di dunia ini. Betul. Nah, itu juga masalah tahu malu. Itu namanya tahu malu, Bo. Iya. Ya, jadi yang bener aja deh gitu. Ya. Rem.